Halo semuanya, akhirnya kita balik lagi guys di Misteri Online. Di dunia ini ada tempat-tempat yang kelihatannya biasa aja, tapi bisa jadi ada rahasia gelap di baliknya. Gilgo Beach, Long Island, sebuah pantai yang indah di siang hari, namun berubah menjadi mimpi buruk ketika matahari tenggelam. Di sini, seorang pembunuh berantai bersembunyi selama bertahun-tahun. Tahun 2010, sebuah penemuan di tepi pantai perlahan membuka rahasia gelap yang sudah terkubur lama. Dan ketika kebenaran akhirnya muncul, dunia dibuat terkejut karena pelakunya adalah seorang yang tidak pernah diduga. Inilah kasus Gilgo Beach serial killer, sebuah misteri yang akhirnya mulai terungkap setelah lebih dari 2 dekade. Ya, 2 dekade. Ya, itu adalah penggalan dari kisah yang mau kita bahas kali ini. Gimana? Kalian penasaran nggak? Kalau penasaran, yuk kita langsung aja ke ceritanya. Semua berawal pada Desember 2010. Polisi K9, yang mana itu adalah anjing pelacak atau apa ya namanya? Polisi pelacak, sedang melakukan pencarian terhadap seorang wanita bernama Shannan Gilbert. Shannan Gilbert adalah wanita 24 tahun yang mana dia bekerja sebagai pekerja seks yang dipesan via Craigslist. Jadi Craigslist itu tuh kayak semacam koran, tapi di dalamnya itu banyak iklan-iklan di mana itu menjual perumahan atau promo-promo, dan ada juga perempuan-perempuan yang menjual dirinya di sana, dan Shannan Gilbert adalah salah satunya. Oke, kita balik ke anjing tadi. Anjing tersebut tiba-tiba menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sebuah karung goni nih dia temuin. Di dalamnya terdapat sisa-sisa tubuh manusia, cok. Tapi ternyata di dalam karung tersebut polisi tidak menemukan Shannan Gilbert, tapi wanita lain. Karena Shannan Gilbert belum ditemukan, polisi terus melanjutkan pencarian nih. Dan 3 hari kemudian 3 jasad lain ditemukan. Jadi semuanya ada 4. Semuanya sama-sama dibungkus kain atau karung dan semuanya ditemukan berdekatan. Nah, setelah penelitian, keempat wanita tersebut akhirnya dapat diidentifikasi semuanya. Dan masing-masing bernama, yang pertama Maureen Bryan Barnes, kedua Melissa Barthelemy, ketiga Megan Waterman, keempat Amberlynn Costello. Nah, keempat-empatnya nih memiliki kesamaan. Semuanya sama-sama wanita muda, sama-sama pekerja seks yang dipesan melalui Craigslist tadi, sama seperti Shannan Gilbert. Terakhir terlihat kayak bertemu klien gitu menurut para saksi. Dari hal itu membuat polisi yakin kalau pelakunya ini satu orang guys, yang mana polisi menyebutkan ini adalah pembunuhan berantai. Nah, mulai seru nih kan ceritanya kan? Kalian pasti penasaran. Tentu aja ini membuat warga atau netizen di sana sangat mohon maaf ya guys, ngomongnya agak belibet nih. Lihat nih sekarang jam berapa? Jam 00.14. Gimana nggak belibet ngomongnya? Bayangin udah jam segitu. Tadi sampai mana kita? Tentu aja ini membuat netizen dan warga di sana sangat terkejut. Sampai-sampai media pun ikut meliput hal ini dan menjulukinya The Gilgo Four. Karena 4 korban yang ditemukan tadi, polisi akhirnya terus melakukan pencarian dan pelakunya juga masih belum ketangkep. Nah, pencarian ini terus membawa kejutan lainnya.
Di antara tahun 2011 hingga 2012, polisi menemukan lebih banyak sisa-sisa tubuh manusia. Total itu ada lebih dari 10 korban ditemukan di area pesisir Long Island. Coba kalian bayangin nih, kalian tinggal di daerah sana. Bayangin semencekam apa suasananya, ya kan? Beberapa korban kehilangan tubuh tertentu, seakan pelaku sangat berusaha menghilangkan identitas para korban. Dan misteri pun terus berlanjut. Kembali ke Shannon Gilbert, wanita yang awalnya dicari polisi baru ditemukan ya sekitar 1 tahun kemudian dan sudah tidak bernyawa. Berarti tahun 2013. Tapi nih ya guys, sini nih bagian paling, ya menurut gue paling greget. Sebelum Shannon menghilang, ternyata Shannon sempat menelpon 911 selama 23 menit guys. Dia terdengar panik dan berteriak, "Mereka akan membunuhku." Setelahnya dia menghilang. Si Shannon juga nih ditemukan di lokasi yang berbeda dari 10 korban yang sebelumnya udah kita sebutkan ya. Nah, ini tuh bikin kondisi di sana menjadi sangat kontroversi. Lah, kenapa jadi kontroversi? Ya karena kondisinya berbeda. Yang mana ini membuat polisi menyebut kematiannya tuh bukan pembunuhan guys, tapi kecelakaan murni. Namun keluarga Shannon nggak terima gitu aja. Keluarga Shannon meyakini kalau Shannon juga korban dari pembunuhan Gil Gobic. Nah, karena kontroversi ini, netizen jadi banyak berspekulasi guys. Bahkan sampai beberapa pakar kriminal pun terlibat. Pakar kriminal sendiri percaya bahwa pembunuhan ini tidak dilakukan oleh satu orang. Kenapa sih? Ya karena gaya pembunuhannya berbeda, cara membuang tubuhnya berbeda, dan rentang tahun yang cukup panjang menunjukkan ini adanya kemungkinan lebih dari satu pelaku. Kalau kata gue sih, ya menurut gue sih nih ya, lebih dari satu pelaku. Kenapa? Kalian inget nggak tadi gue bilang apa? Shannon sempat menelpon 911. Dia teriak apa? Dia teriak, "Mereka akan membunuhku." Mereka guys, iya mereka. Kalian nggak salah dengar. Shannon bilang mereka. Yang mana jelas gak sih itu menunjukkan kalau ini tuh lebih dari satu orang. Ya tapi mau bagaimana lagi, polisi tetap fokus pada satu tersangka utama, dan penantian itu pun berakhir di tahun 2023 setelah lebih dari 2 dekade. Tadi tuh tahun berapa sih awalnya? 2010 ya kejadiannya ya. Ini baru 2023, kurang lebih 2 dekade lah ya. Pada Juli 2023, publik dikejutkan oleh berita besar. Polisi menangkap pria bernama Rex Hurman. Siapa sih si Rex ini? Si Rex ini tuh cuma orang biasa. Dia seorang pria berkeluarga, kerja di gedung-gedung elit di New York sih, dan memiliki citra yang sangat profesional. Ya, tapi karena dia orang biasa ini nih yang bikin ngeri aja. Bayangin aja nih, di sekeliling kita juga kan banyak orang biasa ya, termasuk kita nih, termasuk gua juga orang biasa. Yang mana ternyata nggak semua orang biasa tuh kelakuannya biasa. Ada juga orang biasa yang kelakuannya kayak dajjal nih, kayak si Rex ini. Ya kan? Kita nggak tahu nih sebenarnya orang tersebut kayak gimana aslinya. Oke, kita balik lagi aja guys, udah terlalu ngelantur itu tadi, kita malah ngegosip. Di balik kehidupan normal ya, polisi menemukan sesuatu yang mengerikan guys. Bukti DNA dari selai rambut, rekaman ponsel, riwayat pencarian internet yang mengganggu, dan pola pergerakan yang cocok dengan waktu hilangnya para korban. Dalam penyelidikan, polisi menemukan koleksi ratusan pencarian internet tentang cara menyiksa korban, pencarian tentang pembunuhan berantai, ribuan foto korban prostitusi, dan juga catatan dan rencana yang diduga berhubungan dengan para korban. Ini nih yang gue maksud guys. Hal-hal kayak gini nih kita gak bakal tahu ya kalau gak ada kebutuhan mendesak kayak penyelidikan polisi, karena masuknya ke ranah pribadi. Kita juga gak mungkin kan
apa ngusik-ngusik kehidupan orang yang kelihatannya biasa aja di mata kita gitu loh. Lex juga menggunakan telepon burner atau telepon sekali pakai. Dia berpura-pura menjadi klien dan memancing korban ke lokasi tertentu. Yang paling membuat publik merinding adalah DNA rambut dari istrinya ditemukan pada salah satu korban. Namun polisi menyimpulkan rambut itu kemungkinan menempel tanpa sengaja. Nah lo, menurut kalian itu menempel tanpa sengaja atau ada kaki tangan yang mana itu istrinya juga? Gimana? Meski Rex sudah ditangkap, banyak pertanyaan masih menggantung nih. Apakah dia benar-benar pelaku semua korban? Atau hanya 4 atau 10 yang ditemukan berdekatan itu? Atau jangan-jangan pelakunya sedang berkeliaran di sekitar kita? Merinding banget kan bayanginnya. Terus apa sih motifnya? Kasus ini masih terus berjalan guys di pengadilan, dan polisi masih menyelidiki kemungkinannya ada korban tambahan. Kita tunggu aja update selanjutnya dari pengadilan. Hingga hari ini Gil Gobis masih menyimpan misteri kelam yang belum sepenuhnya terungkap. Penangkapan Rex mungkin menjadi akhir dari pengejaran panjang. Namun, kebenaran tentang semua korban dan alasan dibalik kekejaman ini masih menjadi teka-teki besar. Apakah ini akhir dari kasus Gil Gobis serial killer? Atau justru awal dari misteri baru? Suka gak habis pikir sama orang-orang kayak Rex ini dah. Bener-bener dah kelakuannya ya. Tapi, kalau kata gue mah ya, kata gue aja ini mah ya, rahasia. Terima kasih telah menonton. Jika kamu suka konten-konten kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Bye-bye.